Jadi positioning pemeringkatan Kemristek Dikti, kemudian positioning kita sendiri secara internal di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah itu lebih banyak bicara tentang konten. Jadi bagaimana kita mengubah kultur bahwa dosen itu tidak hanya mengajar saja. Ada banyak program baik outbound dan inbound, kemudian international conference, international summer school, yang itu membuat orang melihat, oh ternyata UMY itu punya reputasi internasional juga. Sehingga ini menjadi sebuah bukti bahwa trust masyarakat itu bagus. Mereka saya anggap anak saya sendiri, karena saya juga punya anak-anak seusia mereka. Iya. Nah kebetulan ini kan memudahkan kita untuk melakukan komunikasi dengan mahasiswa. Humanis itu kan muncul karena kita tidak merasa penting untuk membanggakan jabatan. Betul. Tapi pada saat kita sangat bangga dengan jabatan yang kita miliki, ya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Mendunia, selamat datang kembali di podcast UMY Talks, Inspirasi Muda Mendunia. Kembali lagi bersama dengan saya, Ihsan Darmawan, yang akan memandu teman-teman dalam bincang-bincang dengan narasumber yang tidak hanya akan membahas topik menarik, namun juga tentunya menginspirasi. Berkiprah menjadi seorang akademisi, sudah tentu juga merupakan bentuk pengabdian bagi dunia pendidikan tinggi. Seorang akademisi tidak hanya dituntut untuk mendidik mahasiswa, namun juga bagaimana ia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan serta berinovasi melalui institusi seperti perguruan tinggi. Telah hadir bersama dengan kita seorang tokoh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang dalam 8 tahun terakhir ini telah berhasil membawa kampus Muda Mendunia bertransformasi melalui perannya sebagai rektor dan juga menjadikan UMY perguruan tinggi unggul dengan segudang prestasi hingga di taraf internasional. Inilah dia Bapak Profesor Dr. Insinyur Gunawan Budianto, MP IPM ASEAN Engineer, Rektor UMY masa jabatan 2016 hingga 2020, serta 2020 hingga 2024. Assalamualaikum Prof. Gunawan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabar baik Prof? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya nih hadir untuk ngobrol-ngobrol dengan Sobat Muda Mendunia pada kali ini. Prof, ini gimana kabarnya? Baik ya Prof ya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Lagi banyak kesibukan Prof akhir-akhir ini? Ya, setelah tidak jadi rektor saya back to basic. Betul. Saya kembali ke laboratorium untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan penelitian yang terlambat dalam rangka untuk memperbaiki materi kuliah dan juga penyusunan referensi. Ya. Artinya kembali ke fakultas nih Prof ya? Ya. Di Fakultas Pertanian nih Prof Gunawan ini merupakan guru besar di Fakultas Pertanian, khususnya di bidang ilmu tanah ya Prof ya? Betul. Ya. Betul, baik. Prof, ini kan ceritanya kita akan kilas balik nih Prof. Kita bakal napak tilas perjalanan Prof Gunawan selama 8 tahun terakhir menjadi rektor UMY. Tapi sebelum ke sana, saya penasaran juga sih Prof, sebenarnya bagaimana sih kisah awal Prof Gunawan pada tahun 2016 berarti ya bisa menjadi rektor UMY itu seperti apa ceritanya Prof? Ya, tahun 2015 itu kan pada saat UMY berusia 35 tahun. 35 tahun kurang lebih Prof. Ya. Itu UMY telah menjelma menjadi sebuah perguruan tinggi yang secara fisik itu bisa kita banggakan. Tapi kan konten dari sebuah perguruan tinggi kan bukan cuma fisik. Betul. Tapi bagaimana proses yang terjadi di dalamnya, kualitasnya itu, proses pembelajaran, kemudian bagaimana sumber daya manusia yang menjalankan proses itu, kemudian sarana dan prasarana pembelajaran. Nah, saya melihat sampai dengan tahun 2015 itu kita baru leading di bidang fisik. Oke. Artinya orang bisa menengok lah ke UMY, atau kita bisa berhasil membuat orang itu menengok ke kampus kita yang mungkin waktu itu berada di sebelah pojok barat kota Jogja, ya. Atau di perbatasan Bantul juga ya.
Yang waktu itu cenderung orang tidak memperhatikan. Orang kan kalau bicara tentang Jogja itu bicara ya tentang Malioboro, Betul. bicara tentang Kota Sleman, bicara Depok, Jalan Kaliurang, Tamsis. Mereka jarang lihat ke sisi barat Kota Jogja ya, itu. belum menjadi landmark mungkin, Prof. Nah, tapi setelah ada kampus kita lengkap ya. Jadi 90% 2015 itu pembangunan fisik kampus kita bisa dikatakan selesai. Oke. Sehingga itu bisa membuat orang menengok itu ada apa kampus ini gitu kan. Nah, akhirnya ya oke lah. Tapi kita nggak bisa kayak gitu. Oke, baik. Karena pada tahun 2015 itu kalau kita bicara internal, Ya. bicara positioning UMY di antara perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Ya. 2015 kita itu nomor 6. Oke. Bahkan kita di bawah perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah yang telah ada. Ya, ya. Nah, jadi positioning 6 itu memang ternyata kita harus evaluasi. Oke. Kenapa begitu? Artinya apakah ada hubungan antara positioning perguruan tinggi Muhammadiyah itu dengan fisik? Ternyata kan jauh. Betul. Jadi positioning pemeringkatan Kemristek Dikti, kemudian positioning kita sendiri secara internal di perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah itu lebih banyak bicara tentang konten. Oke. Tentang konten dari proses akademik dalam rangka untuk menyiapkan generasi muda yang mandiri dan dapat berkarya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Oke. Nah, di situ kita kurang memang karena waktu itu kita masih tidak ada yang secara spesifik itu memikirkan itu. Ya. Sebetulnya kalau kita berkaca kepada borang ban PT ya, Baik. waktu itu ada 7 standar. Itu sebetulnya sudah lengkap itu. Memenuhi semua, Prof. Ya, memenuhi semua. Ya. Tapi kan kita perlu ada satu hal yang harus lebih berbeda dengan perguruan tinggi yang lain. Posisi di DIY waktu itu 2015 itu kita PTS nomor 5. Oke. Ya. Di DIY, Prof. Di DIY daerah Oke. istimewa Yogyakarta. Makanya kenapa perlu kita coba kita sisir apa sih sebetulnya yang harus kita Benahi kita lagi. kejar, Ya, ya. Kita push untuk kemudian kita bisa berada pada positioning yang lebih baik, Yang lebih gitu. baik lagi Ya, tentunya, Prof. gitu. Berarti memang semangat seperti itu, semangat perubahan yang mungkin Prof Gunawan bawa juga saat awal mula menjabat sebagai rektor UMY ya, Prof ya? Ya. Apakah ada tantangan khusus nggak sih, Prof? Tantangan terberat mungkin di awal-awal masa kepemimpinan? Tantangan terberat saya adalah mengubah kultur. Oke. Jadi bagaimana kita mengubah kultur bahwa dosen itu tidak hanya mengajar saja. Ya. Tapi dosen itu juga harus membuat buku, harus publikasi ilmiah, harus paten, harus menciptakan suatu temuan yang bisa diterapkan di program pengabdian masyarakat. Dan juga bagaimana dosen ini juga merupakan bagian dari sumber daya manusia Muhammadiyah. Bagaimana mereka juga bisa ikut aktif di kegiatan Muhammadiyah, setidaknya di pimpinan ranting Muhammadiyah, pimpinan ranting Aisyah, pimpinan ranting NA. Nah, ini yang kita tekankan. Nah, alhamdulillah memang awal-awal pertama saya bertugas sebagai rektor 2017 itu yang paling berat adalah mengubah kultur. Oke. Jadi bagaimana kita menganggap bahwa UMY ini bersuasana lebih homey itu. Iya. Bahwa UMY ini adalah rumah kita, bukan tempat kita mencari uang. Karena dulu itu banyak dari kita ini yang mengajar, setelah mengajar dia pulang. Karena dia sudah tangan gratis dan mengisi berita acara kuliah yang artinya itu adalah rupiah. Oke. Selesai. Yang penting asal ada mungkin, Prof. Yang penting kelas jalan dan sebagainya. Iya, Padahal dia masih banyak kewajiban yang harus dia lakukan, termasuk penelitian, Iya, betul. dan pengabdian masyarakat. Nah, ini yang kita ubah selama 1 tahun di awal itu. Memang berat, banyak tantangan sih, memang. Tapi ya kalau nggak ada tantangan ya berarti itu bukan perubahan. Betul. Maka perubahan ini menuju ke satu hal yang lebih baik. Nah, akhirnya 2018 kita sudah mulai bisa melihat apa sih sebetulnya kriteria yang bisa kita lihat. Ya gampang lah. Dulu itu bagaimana dosen kita sekolah S3 itu
lama, ada yang 5 tahun, 6 tahun, bahkan sampai ada yang semester 16 dan sebagainya yang dibiarkan. Ini nggak bisa. Kemudian sebagian besar mereka ini masih asisten ahli. Jadi kita tahu itu jabatan fungsional dasar. Bahkan beberapa dosen kita sudah 15 tahun bekerja di UMY, itu jabatan fungsional masih asisten ahli. Nah, ini nggak bisa. Jadi akhirnya kita mulai tingkatkan. 2015, 2016 itu kan jumlah profesor kita baru 6. Baru 6 ya. Di awal masa kepemimpinan ya, baru 6. Kemudian kita melihat jumlah doktor kita baru 108 dari 500 dosen. Sementara kita punya kondisi yang stagnan. Ada 84 dosen yang sedang S3 yang tidak pernah kita manage. Artinya mereka ini punya target selesai kapan? Itu nggak ada. Maka kita coba telusuri juga ke sana. Kemudian kita juga melihat kalau orang sekarang itu bagian dari output penelitian. Kalau dulu kan cuman yang penting udah ada laporan selesai taruh di rak. Nah, ternyata kita pindahkan output penelitian itu adalah publikasi. Artinya yang bisa membuat hasil penelitian kita ini dibaca orang dan diakui, Prof. Nah, sehingga dari 107 atau 108 itu jumlah dokumen kita di Scopus itu baru segitu. Dan ini perlu upaya yang keras untuk kemudian kita meningkatkan kinerja akademik. Dan ini paling berat di situ. Karena merubah kultur tadi, Prof. Di awal-awal kepemimpinan cara pandang bekerja di UMY juga. Pola Jadi pikir kita mencoba ungkap bahwa UMY ini rumah kita. UMY ini bukan tempat kita cari duit, bukan itu. Karena kalau itu ya sudah, hanya jam 8 ngajar sampai jam 10 pulang. Berhenti di situ saja mungkin, Prof. Memang mengubah kultur dan juga pola pikir dari sivitas akademika mungkin menjadi tantangan terberat Prof Gunawan. Tapi bisa kita lihat juga mungkin teman-teman sekarang dampak selama 8 tahun kepemimpinan Prof Gunawan ini sangat luar biasa bagi UMY, di mana UMY datanya telah berhasil meraih akreditasi internasional bagi 24 program studi. Dan juga akreditasi unggul bagi 32 program studi, dan juga memiliki 43 guru besar yang tadi pada awalnya 47 hanya 47 sekarang. 47. Sudah 47, sudah nambah lagi nih teman-teman. 2 bulan ini kita nambah 4. Sudah nambah 4 lagi jadi 47. Yang awalnya tadi hanya 6, Prof di masa awal kepemimpinan ini. Sangat luar biasa, perkembangan yang sangat signifikan sekali bagi UMY, khususnya juga bagi kita sivitas akademikanya. Nah, Prof Gunawan, ini kan tadi Prof juga sempat bercerita banyak sekali mengenai bagaimana awal-awal masa kepemimpinan, tantangan yang dihadapi dan sebagainya. Visi dari Prof Gunawan juga sangat menarik sekali kalau saya dengar dan saya lihat juga. Kalau dari Prof Gunawan sendiri, ada cara tersendiri nggak sih, Prof, untuk menyelaraskan visi yang Bapak bawa dengan perkembangan di sektor pendidikan tinggi yang tentu saja sangat dinamis ini, Pak? Pertama saya selalu mengutamakan teamwork. Jadi teamwork itu harus ada seorang pemimpin, dan seorang pemimpin itu harus tahu bagaimana mengorganisasikan teamworknya itu dan memberi contoh yang nyata. Ini pertama yang paling penting. Artinya apa? Kita melihat bahwa tantangan kita sangat luar biasa. Setelah kita coba telusuri, ternyata memang kita membutuhkan ekspansi yang dalam tanda kutip agak istimewa. Pertama adalah bidang akademik. Bidang akademik ini harus kita pacu sebaik-baiknya, ya. Kemudian dulu itu bidang SDM dan keuangan itu jadi satu. Ini nggak bisa. Nanti wakil rektor nggak fokus. Nah, akhirnya kita bisa. Kita punya wakil rektor SDM sendiri, punya wakil rektor bidang keuangan dan aset sendiri. Sehingga mereka akan lebih fokus. Nah, kemudian juga kita akan bagi juga, kita punya wakil rektor bidang kemahasiswaan, AIK dan alumni. Dan yang terakhir adalah wakil rektor bidang kerjasama dan internasionalisasi. Nah, dari situlah kita fokus. Karena Warek itu sebetulnya pelontar program. Jadi ada 5 program utama yang kita harus lontarkan bareng-bareng: bidang akademik, bidang SDM, bidang keuangan, bidang kemahasiswaan, AIK dan alumni, kemudian bidang kerjasama internasional. Jadi ada 5 ini.
Nah, ternyata itu yang membuat kita semakin fokus, ya, masing-masing harus ada ukurannya. Apa sih ukurannya seseorang itu dikatakan baik dan buruk? Ya, kita harus pakai namanya KPI. Key Performance Index. Betul. Jadi kita lihat KPI-nya. Nah, ternyata KPI-nya itu mulai naik. Dulu cuma 60%, 63%, 70%, dan sekarang ini KPI para bidang itu, bidang akademik, bidang SDM, bidang keuangan dan aset, bidang kemahasiswaan, AIK dan alumni, dan juga bidang kerjasama internasional. Itu KPI-nya rata-rata di atas 85. Sehingga kita melihat ya, justru ini yang selama ini kita tertinggal. Makanya ini harus kita teruskan. 5 urusan ini merupakan bagian dari motor atau penggerak bagaimana membuat UMJ lebih besar. Ya. Berarti itu juga yang menjadi kunci adaptasi UMJ dalam dunia pendidikan ya, Prof ya. Sehingga bisa terus relevan mengikuti perkembangan zaman. Iya, betul. Nah, Prof Gunawan ini kan teman-teman mungkin juga sudah tahu menjabat selama 2 masa jabatan, Prof ya. 2 periode. 2 periode. Dalam 2 masa jabatan tersebut pula ada fokus yang berbeda nih dalam milestone-nya. Mungkin di 2016 hingga 2020 fokus menjadi reputable international university. Dan di periode selanjutnya menjadi research excellent, Prof ya. Bagaimana, Prof, untuk menyikapi 2 perubahan itu? Ya, pertama kan itu kita breakdown. Jadi pertama itu bagaimana kita kemudian menjadi perguruan tinggi yang punya reputasi. Itu. Nah, dalam waktu 3 tahun saja, akhirnya UMJ itu berhasil menjadi PTMA nomor 1. Dalam 3 tahun, Prof ya? Dalam 3 tahun, ya. Sehingga 2019 kita sudah mulai diperhatikan, kemudian kita mulai menjadi 3 besar PTS di DIY. Sehingga waktu itu kita menjadi perhatian orang, ya, karena memang kita fokus selama ini. Jadi kita berangkat dari kekurangan yang kita miliki. Nah, itu kemudian yang membuat kita kemudian mulai ada banyak program baik outbound dan inbound. Kemudian international conference, international summer school. Yang itu membuat orang melihat, oh ternyata UMJ itu punya reputasi internasional juga. UMJ itu punya reputasi akademik. Karena selalu dia lakukan perbaikan kurikulum dan 53,4% dosennya itu bertitel doktor. Luar biasa. Sehingga ini kualitas ini. Kemudian SDM-nya juga kita melihat bagaimana kita selalu mencoba tahun 2020. Jadi bagi kami, bagi UMJ itu COVID itu bukan hal yang membuat hancur semuanya. COVID itu justru membuat kita punya masa berlebih untuk merenung, refleksi, Prof. Ya, refleksi diri kita. Nah, akhirnya alhamdulillah justru ekspansi peningkatan guru besar itu terjadi di masa COVID. Sampai dengan tahun ini. Jadi 4 tahun terakhir ini pada masa periode saya yang kedua, itu ekspansi jumlah profesor luar biasa. Malah signifikan, Prof. Malah signifikan. Nah, kemudian kita dulu dokumen Scopusnya kan masih sekitar 700 2019 itu, dan sekarang kita sudah paling tinggi di atas PTMA, bahkan kita sudah 3.700 kurang lebih, Prof. Artinya kita sudah semakin mepet dengan perguruan tinggi swasta besar di DIY. Dan satu saat saya yakin nanti semester depan kita akan mungkin kalau tidak sama ya mungkin melebihi. Amin. Nah, ini bagian dari ukuran. Jadi ukuran baik dan buruk itu ada instrumentasi yang bisa dilakukan untuk mengukur baik tidaknya satu aktivitas. Nah, jadi bagi kami periode kedua ini memang justru diawali dengan keikhlasan kita, ya. Kita tetap bisa bangkit, kita memberi bantuan sembako kepada mahasiswa dan warga sekitarnya. Kita juga melakukan vaksinasi 3 kali, ya. Massal, ya, Prof. Massal juga dengan warga setempat dan mahasiswa. Akhirnya kan kita punya dampak positif juga. Betul. Artinya trust masyarakat kepada UMJ itu semakin tinggi. Oh, ini UMJ tidak lockdown, tapi dia bertanggung jawab karena semuanya disediakan. Bahkan shelter pun itu kita sediakan dengan piket dokter setiap hari itu 2 orang, sehingga orang tua tidak perlu khawatir. Dan kita selalu melakukan komunikasi selama COVID dengan orang tua. Laporan bahwa anak-anak bapak ibu aman di Jogja. Kalaupun sakit kami akan merawat.
Sehingga tidak terasa selama hampir 2 tahun shelter UM itu sudah merawat 521 mahasiswa. Wah, selama 2 tahun? Dan semuanya sehat. Alhamdulillah. Oh. Alhamdulillah. Sehingga ini menjadi sebuah bukti bahwa trust masyarakat itu bagus. Tinggi. Mereka tidak menarik anaknya. Ya. Dia percaya bahwa anaknya tetap tinggal di Jogja dan di bawah pengawasan sistem kampus. Ya, dirawat oleh kampus, Prof. Ini yang kami juga merasa akhirnya terima kasih lah bahwa kita masih bisa dipercaya oleh masyarakat. Ya. Berarti mungkin memang di periode kedua ini ada highlight khusus juga, Prof, ya, pada masa-masa COVID. Bagaimana ini bukan menjadi tantangan, tapi juga peluang bagi kampus untuk terus memberikan, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat juga. Oke. Prof, tadi kan Prof juga sempat menyinggung terkait bagaimana Prof Gunawan di masa kepemimpinannya sangat mengedepankan teamwork atau kerjasama. Gaya komunikasi Prof Gunawan ini kan kita lihat sangat unik, Prof, ya. Prof Gunawan ini sangat egaliter, sangat dekat dengan mahasiswa, dengan dosen, seakan-akan tidak ada sekat, Prof. Memang seperti ini gaya komunikasi yang ingin Prof Gunawan tunjukkan juga berarti, ya? Itu bagian dari keseharian saya. Oke. Jadi walaupun saya rektor, Ya. saya masih dapat kewajiban ronda. Oke. Ya, sebulan 2 kali dan selalu saya tunaikan. Oh. Kemudian juga kerja bakti juga saya ikut. Dia itu merupakan bagian dari. Jadi saya tidak mau secara sosial itu jabatan itu membuat tembok pemisah. Ya. Yang justru akan membuat masalah menjadi sangat formal. Saya sangat percaya gitu bahwa sifat-sifat humanitarian, sifat-sifat yang humanis itu memudahkan urusan seberat apapun. Jadi bukan berarti UM itu lancar semuanya. Kita juga banyak masalah-masalah SDM, masalah-masalah non teknis yang itu pendekatannya dengan baik di dosen maupun di mahasiswa. Kita kan tahu juga waktu itu ada peristiwa 2021 tentang kasus mahasiswa itu kan yang viral itu. Ya. Nah kita nggak mau itu nanti akan seperti perguruan tinggi yang lain disembunyikan. Enggak, kita ada aturannya, sudah kita tegas, kita putuskan. Oke. Nah, kemudian dengan sistem yang lebih humanis, kita juga lakukan pendampingan kepada korban, ya, dan ya selesai gitu. Ya. Artinya selesai dengan baik. Nah, jadi saya pikir saya merasa tidak ada nilai pentingnya bagaimana kita membanggakan jabatan. Karena yang kita pikirkan kerja tim, ya, kerja tim yang menyenangkan. Bahkan dengan mahasiswa itu pun juga mereka saya anggap anak saya sendiri, karena saya juga punya anak-anak seusia mereka. Iya. Nah kebetulan ini kan memudahkan kita untuk melakukan komunikasi dengan mahasiswa. Dan kita melihat survei-survei kepuasan mahasiswa itu kan bagus. Ya. Ya, artinya mereka tidak kayak dulu lagi, ya. Mereka berkomunikasi dengan dosennya lebih baik. Kalau ada masalah dengan dosennya, ya mereka akan komunikasi dengan lembaga pengembangan kemahasiswaan dan alumni. Ya. Mereka diskusi di situ, sudah menyampaikan keluhannya dan keluhannya kita sampaikan ke prodi. Gitu, ya. Berarti memang kata kuncinya adalah humanis, Prof, ya? Bagaimana? Ya. Humanis itu kan muncul karena kita tidak merasa penting untuk membanggakan jabatan. Betul. Tapi pada saat kita sangat bangga dengan jabatan yang kita miliki, ya selesai. Akan timbul sekat, Prof, di situ, ya? Artinya akan timbul sekat yang agak susah. Ya. Karena begitu kita terlalu bangga dengan jabatan kita pasti minta penghargaan. Sehingga kalau ada mahasiswa lewat nggak tengok kita, tidak sapa kita marah. Wah, malah tersinggung jadinya, Tersinggung. Prof, ya? Jadi itu hal yang saya pikir biasa aja sih. Nggak usah terlalu membanggakan jabatan. Apapun jabatan itu kan cuma sementara. Betul. Gitu. Kan tidak perlu dibangga-banggakan. Kemudian kita merasa harus orang yang paling berhak untuk dihormati. Enggak. Oke, siap. Oke. Ini memang sisi lain Prof Gunawan yang sangat menarik, teman-teman, ya. Sisi humanis beliau yang sangat tinggi, sangat dekat dengan teman-teman mahasiswa. Prof Gunawan, ini kan kalau tadi kita lihat kilas balik ke belakang, memang capaian prestasi yang didapatkan oleh UMI sangat banyak, sangat luar biasa sekali hingga di taraf internasional. Kalau dari Prof Gunawan sendiri, dampak positif seperti apa ataupun legacy warisan yang ingin Prof Gunawan tinggalkan bagi seluruh sivitas akademika di UMI, mungkin ada? Ya, pertama ya kebersamaan itu. Ya.
Yang kemudian juga nilai-nilai humanis itu harus dipertahankan karena kita ini kan hidup di tengah masyarakat. Kita bukan makhluk aneh gitu kan. Apapun namanya lah, rektor, wakil rektor, dekan, itu kan bukan makhluk aneh. Justru kan mereka ini dengan jabatannya itu harus memberikan pelayanan yang baik kepada semuanya. Jangan malah minta terlalu dihormati. Ini. Jadi saya ingin berpesan saja kepada teman-teman yang menjadi penerus pemegang kendali UMJ hidup itu singkat. Hidup itu singkat. Betul. Ya. Jadi kalau kita terlalu mendewakan, terlalu membanggakan jabatan singkat. Saya nggak merasa 8 tahun tuh lama sekali, tidak. Rasanya baru kemarin. Tahu-tahu sudah selesai dan saya harus kembali ke laboratorium. Tidak terasa malah Prof ya? Ya. 8 tahun itu. 8 tahun sehingga. Tapi alhamdulillah lah seluruh sivitas akademika, dosen-dosen dan karyawan Tendik juga mahasiswa itu komunikasinya menjadi seperti keluarga gitu. Ya. Ini yang membuat saya senang sih. Ya tentunya adalah nilai-nilai yang mungkin tidak, ya semuanya tidak akan pernah memuaskan semua orang. Betul. Tetapi secara umum sih ya banyak program yang kita pakai untuk bagaimana kita melakukan silaturahim yang baik dengan sesama dosen, dengan sesama tendik, dengan sesama pejabat struktural, terutama dengan mahasiswa. Ya. Jadi enggak apapun lah. Ada acara malam pun saya kalau bisa saya datang. Disempatkan hadir, Prof. Ya, karena itu bagian dari bagaimana saya juga melihat anak-anak saya sendiri, gitu. Oke, siap. Nah, tadi kan juga Prof Gunawan sudah menyampaikan mungkin sedikit pesan bagi rektor baru nih ya, Prof Ahmad Nurmandi. Dekat juga Prof ya dengan Pak Ahmad Nurmandi? Dengan Pak Nurmandi itu kan saya kan kawan lama di kampus 1. Sehingga kami sudah saling tahu lah style masing-masing. Iya. Tapi yang jelas kita sepakat untuk menjalankan roadmap 25 tahun kan. Sekarang ini tahun 2025, besok itu akhir dari 5 tahun kedua, yaitu Research University. Sudah masuk milestone baru. Nah, 2026 kita sudah masuk ke sifatnya pengembangan kampus yang bisa memberikan nilai-nilai entrepreneurship. Gitu. Dan semakin mengokohkan posisi kita yang sekarang kita di Asia itu pada posisi 500-an, mungkin 2026 kita mulai coba untuk yayasan, dan saya yakin Prof nanti mampu untuk kemudian posisi di Asia itu mungkin turun, mungkin 400 lah atau 300 insya Allah. Dan ini merupakan bagian dari sistem implementasi pengukuran yang dilakukan oleh orang lain. Kalau kita mengatakan diri kita baik itu gampang sih. Tapi bagaimana kita itu dinilai baik justru oleh sistem yang ada di luar kampus. Secara objektif berarti. Objektif. Baik. Berarti ini akan terus digas kayaknya nih UMI sama di bawah kepemimpinan Prof Nurmandi akan terus ditingkatkan kualitasnya, akan terus berkiprah bahkan hingga dunia internasional. Mungkin terakhir Prof Gunawan, mungkin ada sedikit pesan-pesan bagi teman-teman mahasiswa, mungkin bagi mereka yang ingin juga ikut mengabdi bagi pendidikan tinggi untuk di masa depan, ada Prof? Ya, pertama itu mahasiswa kan sering menjudge dirinya sendiri sekarang ini. Saya nggak mampu, saya gini. Tapi kalau kita melihat orang-orang sukses, itu pasti punya latar belakang gelap. Saya berani taruhan gitu. Mereka akan punya sisi yang paling keras dalam hidupnya itu, sehingga yang membuat dia itu tahan banting. Ya, akhirnya apa ya? Saya banyak bertemu dengan alumni yang kemudian saya ingat dulu waktu dia kuliah, yaitu dia itu santai saja, biasa-biasa saja. Bahkan banyak yang di kantin terus, tapi ternyata dia bisa mengembangkan wacananya, dia bisa mengembangkan insight kehidupannya itu. Sehingga sekarang dia mapan, dia bisa berbicara di level kabupaten, di level kota, di level provinsi, bahkan di level nasional. Ini artinya apa? Artinya bahwa saya semakin yakin bahwa orang-orang sukses sekarang ini dulu punya sisi berat di hidupnya itu. Jadi sangat jarang saya melihat anak orang sukses itu karena dulu anak mama, sangat jarang. Saya masih melihat mereka ini bagian dari para pejuang kehidupan yang membuat dirinya ditempa dengan segala macam masalah, ya,
Saya nggak perlu sebutkan, ada juga yang teman-teman yang sekarang di DPR provinsi itu yang dulunya SPP-nya pasti ngutang, pasti mundur. Tapi kita melihat dia matang di situ, bagaimana kemudian kehidupan itu menempa dia menjadi orang kuat. Dan ini yang kalau kita ketemu alumni itu ya kita ngobrol-ngobrol yang dulu ternyata memang hidup itu perlu diperjuangkan, pasti perlu diperjuangkan, karena kita bukan anak mama, kita bukan putra mahkota, ya. Hidup itu harus kita perjuangkan sendiri. Kalau kita tidak mau berjuang untuk diri kita sendiri, ya kita nggak akan dapat apa-apa. Betul. Gitu, ya. Intinya buat teman-teman Sobat Muda Mendu juga jangan lupa untuk terus berjuang dan nggak perlu minder ya Prof ya. Mau latar belakangnya seperti apa tidak akan menentukan masa depan dari Sobat Muda Mendunia semuanya. Ya, betul. Baik, terima kasih Prof Gunawan atas bincang-bincang pada sama-sama kali ini, sangat menginspirasi juga untuk teman-teman Sobat Muda Mendunia. Semoga bisa mendapatkan insight yang lebih luas lagi, mendapatkan inspirasi dari tokoh favorit kita semua nih di UMY, Bapak Profesor Dr. Gunawan Budianto. Sekali lagi terima kasih Prof Gunawan atas kehadirannya. Terima kasih juga untuk Sobat Muda Mendunia yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel UMY Yogya dan nantikan terus episode selanjutnya dari UMY Talks Inspirasi Muda Mendunia. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.